Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus dan Juanda MPD selaku dosen pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD kelas tinggi. Perkenalkan, kami dari kelas 5 Metlit IPS kelompok 7 pada elemen berbicara pada fase C kelas 5 dengan anggota kelompok Abel Naila Adi Basumana dengan NIM 2201205, Alaina Fajriyah dengan NIM 2203259, Del Febrianti dengan NIM 2206700, dan Denisa Andin Yuniar dengan NIM 2203672. Di sini kami akan menjelaskan mengenai produk yang kelompok kami buat beserta dengan langkah-langkah membuatnya. Di sini kelompok kami membuat suatu produk yang kami beri nama Sapari, yaitu singkatannya dari serunya Pabel Interaktif. Produk ini kami buat dengan berawal dari mengangkat suatu masalah, yaitu tentang minimnya kreativitas siswa dalam menyampaikan imajinasi secara lisan karena kurangnya media pembelajaran yang menarik. Sapari atau serunya Pabel Interaktif adalah sebuah alat pembelajaran interaktif yang dirancang untuk membantu siswa mengasah imajinasi dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara. Produk ini juga menyediakan materi yang membahas struktur serta unsur intrinsik Pabel secara lengkap, sehingga siswa lebih mudah memahami isi cerita dengan mendalam. Tidak hanya itu, Sapari juga dilengkapi dengan menu-menu menarik seperti menu kuis yang dibuat untuk menguji sejauh mana pemahaman siswa, menu latihan yang membantu mereka mengasah keterampilan dalam menyusun cerita, serta menu aktivitas untuk melatih kemampuan berbicara siswa. Nah, berikut langkah-langkah pembuatan serta cara penggunaan produk Sapari tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Denisa Andin Yunizar dengan NIM 2203672. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan media pembelajaran Sapari. Di mana langkah yang pertama yaitu adalah identifikasi masalah dan analisis capaian pembelajaran, di mana kita dapat melihatnya pada laman website Kemendikbud. Kita dapat memilih jenjang pendidikan. Di sini kami memilih SD sampai SMA atau sederajat. Selanjutnya kita dapat memilih mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia. Yang kita butuhkan adalah kelas 5 yaitu fase C, elemen berbicara. Nah, ini adalah capaian pembelajarannya. Setelah itu, kita harus menyiapkan konsep dan materi. Jadi sebelum memulai desain, rancang terlebih dahulu konsep dan materi yang ingin dimasukkan. Untuk media pembelajaran Sapari, materi fokus pada struktur orientasi, komplikasi, resolusi, dan unsur intrinsik Fabel, yaitu tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Nah, ini adalah bahan ajarnya. Langkah yang ketiga yaitu kita perlu menyiapkan akun aplikasi Canva. Nah, selanjutnya kita akan membuka aplikasi Canva. Nah, setelah login ke aplikasi Canva, kita bisa memilih format presentasi. Format ini cocok untuk membuat media pembelajaran karena memiliki tampilan yang fleksibel untuk teks, gambar, dan elemen interaktif. Tentunya dalam memilih template-nya, kita bisa menyesuaikan warna, font, dan tata letak yang baik. Nah, di sini kita dapat memilihnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini adalah template ataupun desain yang sudah kelompok kami buat.
Untuk langkah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo, saya Laina Fajriah dengan NIM 2203259. Langkah pembuatan produk selanjutnya yang keenam, setelah selesai memilih, desain halaman materi pembelajaran, misalnya membuat judul pada bagian cover, dan halaman selanjutnya diisi dengan materi mengenai struktur dan unsur fabel yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketujuh, desain menu kuis, latihan, dan aktivitas. Buat pertanyaan seperti pilihan ganda dan buatlah desain umpan balik benar dan salah. Setelah itu, tautkan jawaban benar dan salah sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang kedelapan, tambahkan elemen interaktif seperti tombol-tombol untuk membuat produk lebih interaktif. Kemudian, tautkan sesuai dengan halaman yang diinginkan. Yang kesembilan, yaitu salin dan bagikan tautan. Pilih dalam bentuk slide agar memudahkan siswa dalam mengakses produk. Cara penggunaan produk yang pertama yaitu bagikan link Canva dalam bentuk sites. Yang kedua, siswa cukup mengklik tautan yang telah dibagikan untuk membuka media Safari di browser mereka tanpa harus memiliki akun Canva. Yang ketiga, setelah siswa mengklik link, mereka akan langsung dibawa ke desain Canva yang sudah disiapkan. Mereka juga dapat mengakses berbagai menu seperti materi tentang fabel, kuis interaktif, latihan menyusun cerita fabel, dan juga ada aktivitas berbicara. Yang keempat, setelah siswa menyimak materi dari media pembelajaran, siswa diajak untuk membuat cerita fabel sesuai imajinasinya dan disampaikan secara lisan di depan kelas. Nah, yang terakhir yaitu ada hasil dari produk yang telah kami buat. Seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.